warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya yaitu Doi Motorik, dan di video kali ini saya akan mereview restorasi apa saja sih yang sudah dilakukan oleh saya dari motor Yamaha Alpha Bawon milik saya ya. Yang tadinya dari rongsok jelek, kemudian saya bertahap memperbaharuinya, merestorasinya menjadi lebih baik lagi dari kemarin ya. Dan untuk lebih jelasnya lihat aja videonya berikut ini. Oke. Oke teman-teman, ini dia motor Yamaha Alpha yang saya miliki, yang secara bertahap saya restorasi ya, dikit-dikit ya. Nah, ini udah lumayan lah ya, ada rupa-rupanya sedikit lah, lumayan ya, bertahap ya teman-teman ya. Nah, ini adalah tampilan dari belakang, meskipun ya masih belum ada bodinya, masih di perjalanan ya teman-teman ya. Tapi ini sudah diperbaharui kanan kiri atas bawah, pokoknya mah disesuaikan dengan yang sesuai yang sekarang ya teman-teman ya. Nah, ini juga ya udah diganti sama yang modelan zaman now ya teman-teman ya. Dan untuk tampilan dari sebelah kanan masih seperti ini teman-teman ya. Yang beda adalah sekarang cakram udah nempel ya teman-teman ya. Cakramnya dari Yamaha ya, terus kalipernya dari produknya Suzuki. Terus ke belakang-belakangnya masih tahapannya seperti ini teman-teman ya. Terus knalpot sudah diganti ya dengan knalpot yang suara ninja itu ya teman-teman. Meskipun harganya terjangkau, tetapi saya dirubah kembali ya teman-teman, dibobok kembali, bobok ulang, sehingga suaranya menjadi suara persis ninja, cering-cering ya teman-teman ya. Dan untuk tampilannya sebelah kiri seperti ini teman-teman ya, ini ada couplingnya teman-teman ya. Nah, ini spakbornya masih punyanya Krypton nih teman-teman ya, belum pakai Jet CJ25, belum ya, belum, masih di perjalanan teman-teman ya. Dan kayak gini udah dipasang juga ininya. Nah, ke belakangnya masih seperti ini teman-teman ya. Oh, masih belum ada bodinya, gak apa-apa lah, yang penting bertahap secara progres menuju lebih baik ya teman-teman ya. Ya, mudah-mudahan suatu saat bakal sempurna pada waktunya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya spill dari depan dulu ya. Ini dari lampunya sendiri udah terpasang seaslinya kayak gini teman-teman. Ini tertulis ada kata Yamaha-nya. Ini ori mungkin ya, karena itu di sini ada Yamaha teman-teman ya. Saya sementara di pertahankan originalnya kayak gini teman-teman ya. Belum ada bilet-biletnya ya, nanti seiring waktu akan saya perbaiki. Oke, lanjut ke sebelah atasnya, dimana di sebelah atas ini saya membuat suatu perbedaan dari apa yang lain gitu teman-teman ya. Saya menggunakan ini visor kalau nggak salah buat CJ125 atau F1 pokoknya yang sering dipakai di F1 ya. Nah, ini bagus sekali teman-teman ya. Nah, ini merupakan ciri khas saya ya, dimana ini pakai jambul. Nah, dimana ada motor di parkiran nanti yang ada jambulnya, berarti itu motor punya saya teman-teman ya. Di antaranya mungkin dari teman-teman juga ada ya mungkin ya, cuman kan nanti akan saya rubah sedemikian rupa sehingga mempunyai ciri khas masing-masing ya teman-teman ya. Nah, untuk pemasangan ini nih teman-teman ya, batok juga atasnya udah saya ganti pakai yang lokal ya teman-teman ya. Dan untuk PNP-nya ini sangat luar biasa teman-teman ya. Nah, ini cakramnya juga saya memakai produknya dari Yamaha ya teman-teman ya. Nah, kayak gini produk Yamaha dicowak, kemudian ininya kayak gini teman-teman ya. Ya, ini juga ratingnya dicowak kembali, disesuaikan ya teman-teman. Meskipun ke sepintas itu belum rapi bener ya teman-teman, karena memang dalam pengerjaannya ini susah kata saya juga pusing nih untuk pemasangan ini, kanan kiri saya rubah sendiri, akhirnya saya mumet, kemudian saya minta bantuan sama teman saya yang bengkel, dan akhirnya juga sama katanya, aduh lumayan katanya ini untuk pemasangan ini segini juga udah uyuhan katanya teman-teman ya. Udahlah, yang penting mah motor ini bisa jalan dulu, bisa touring-touring dulu ya.
Kemudian rating yang sebelah kiri juga ini udah terpasang menggunakan coak-coak juga ya teman-teman ya, karena memang si Yamaha apa ini bukan peruntukannya untuk kupling ya teman-teman. Jadi memang harus ada perubahan-perubahan dan harus ada yang korbankan diantaranya, yaitu ini teman-teman ya, ratingnya di coak-coak kanan kiri, coakan kiri, coakan. Jadi memang semua user Yamaha apa juga akan terkendala seperti ini teman-teman ya. Nah ini belum saya ganti sama yang baru karena mau di PNP kan dulu ya teman-teman ya. Nah ini kayak gini, nanti kan ada perubahan-perubahannya yang lebih baik lagi lah teman-teman ya. Nah itu mungkin teman-teman ya perubahan-perubahannya. Kemudian setelah itu lanjut ke ini nih, ke bagian dari stang ya. Nah ini stang seperti yang video-video zaman dulu ya, situ stangnya udah diganti ya, dipanjangin sama PNP Yamaha ya, kanan dan kirinya. Di sini dielas, di sini dielas, disesuaikan lagi. Nah sehingga tampilannya menyerupai F1ZR ya, seperti ini ya teman-teman ya, agak menyiku kayak gini ya. Nah kemudian teman-teman di sini saya juga memakai saklarnya F1ZR kanan dan kiri, saklar-saklarnya juga. Nah ini ya, dan kemudian ini nih karet ininya diganti baru juga berserta dengan ini manisanya teman-teman ya. Nah kayak gini, yang ini saya sengaja ngambil yang seperti motifnya untuk Honda ya teman-teman ya. Nah ini juga udah terpasang dengan rapi ya teman-teman. Nah untuk kilometer sendiri tadinya kan ini buram hitam ya, ternyata itu spotlight teman-teman ya, spotlight hitam. Saya buka kembali biar terlihat lah ala nuansa-nuansa dari era-era 70-annya teman-teman ya, atau 80-annya. Jadi ada 4 speednya, ada ini ya speednya, nah kecepatannya, ada bensin teman-teman. Nah ini ada bensinnya teman-teman, dan ini top sama netralnya teman-teman ya. Yang tertulis ini berapa ya kilometernya, udah 81 ribuan lebih lah. Ini memang udah tua ya, ini terakhirnya dari tahun 96 ya teman-teman ya. Dan akhirnya tampilannya jadi seperti ini teman-teman. Nah kayak gini teman-teman, lumayan enak ya, daripada bawaan aslinya yang pada dasarnya ini agak lempeng ke sini ya teman-teman, tapi setelah di PNP kan ini menjadi seperti ini teman-teman ya. Nah itu teman-teman, jadi pemasangannya ini lumayan ribet ya teman-teman ya, ribet sekali. PNP nya ini nih batok atasnya, nah ini coakan-coakannya kayak gini teman-teman, ini memerlukan ketelitian yang sangat luar biasa dan waktu juga ya. Kemudian ini ya kuncinya udah diganti ya sama yang F1ZR ya teman-teman ya. Dan ini saklar ini fungsi, ini fungsi high low nya, kemudian ratingnya fungsi, saklarnya klakson fungsi, dan kemudian ini starter, ini yang kuning ini starter, ini sengaja dipasang karena memang insya Allah suatu saat nanti saya akan Alfa ini akan saya starterkan ya teman-teman ya, biar cagreng gitu teman-teman, nggak usah nyelah-nyelah lagi teman-teman, seperti itu. Dan ini untuk cupnya ya, kemungkinan kalau misalkan tidak ada kendala saya akan pasangkan cup ke sini ya, ke bawah ya, karena kadang-kadang perlu juga cup ya ketika motornya karbonnya udah nggak ori ting-ting lagi ya teman-teman ya, kadang-kadang ada banjirnya teman-teman ya, itu ya teman. Jadi overall ini tampilannya sudah kayak gini teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kalian semua di luar sana yang sedang membangun Alfa. Harus penuh dengan kesabaran, harus penuh dengan ketelitian. Utamanya modalnya harus kuat ya teman-teman ya, karena ini segini aja sudah memakan uang yang sangat banyak sekali teman-teman. Lumayan ya, terlihat sepele, terlihat simple, tapi mengandung uang ya teman-teman ya. Teman-teman, perubahan apa lagi sih yang saya lakukan di selanjutnya teman-teman ya? Di samping dari Kickstarter ini udah diganti sama modelnya yang Jupiter Jet, kemudian ada CDI-nya udah diganti ya teman-teman sama orinya tuh, orinya YMM ya teman-teman ya, Yamaha ya teman-teman, asli original ya, alhamdulillah dapatnya original, lumayan bisa pakai.
kemudian plasternya udah diganti ya, kiprok juga udah diganti sama yang ori. Kemudian karbu juga ini sudah ori, tapi kadang sering-sering banjir ya teman-teman ini karbunya, jadi nanti akan ada perubahan-perubahan lagi yang akan saya lakukan di karbu ini ya teman-teman ya. Dimana mungkin parkit yang ori dalemannya ini nanti saya akan lakukan penggantian full semuanya teman-teman, jadi biar tidak banjir-banjir ya, karena kemarin-kemarin ini karbunya ada banjir-banjirnya teman-teman, sehingga ketika udah tidak dihirupkan selama 3 hari, nah ketika dihidupkan itu susah, kemudian harus ini businya harus dibongkar dulu teman-teman ya, kemudian dikeringkan ya, di sela-sela lagi baru bisa nyala, dan ini harus dibekam. Makanya tadi akan dipasang lagi ininya ya, cupnya seperti itu teman-teman ya. Dan untuk lain-lainnya alhamdulillah tidak ada masalah ya teman-teman ya, tinggal ini peremajaan cat-catnya entah kayak gini, ini apa namanya, kayak karat-karatnya dikit, nanti akan saya ini ya cat ulang ya teman-teman ya. Nah teman-teman, selanjutnya yaitu perubahan apa saja sih yang saya lakukan pada motor Yamaha Pabuan saya itu, selain yang tadi ya, ini ya perubahannya yaitu ini nih. Nah ini pemasangan dari cakram ini ya, cakram Yamaha ini dengan bottom ini halu-halu F1ZR ya teman-teman, tapi memakai si ini cakramnya dari Yamaha Pega, yang dimana itu tidak PNP teman-teman ya, harus di PNP kan. Nah ketika kita berbicara tentang harus di PNP kan, otomatis ini tidak langsung plug and play atau PNP, dan ini harus dirombak ya, dirombak sedemikian rupa pakai besi besi siku kayak gini teman-teman ya, diukur, dikira-kira, dicoak dan sebagainya, sehingga bisa terpasang seperti ini. Ini perjuangannya luar biasa teman-teman ya, ini memakan waktu sampai hampir maghrib ya teman-teman ya. Dari jam 3 kalau nggak salah waktu itu, dengan teman saya Asep ya, Asep Las, itu dia juga sampai geleng-geleng kepala ya, karena ini ternyata untuk pemasangan ini sangat susah sekali, tapi setelah dilakukan modifikasi sedemikian rupa, kemudian melihat dari hasilnya teman-teman, wow ya, ini punya nilai estetika yang sangat luar biasa dari pemasangan ini teman-teman ya. Ini susah untuk ditiru sama orang-orang yang lain ya teman-teman ya, karena memang ini peleknya juga ini ngambilnya dari produknya Suzuki ya teman-teman ya, produknya dari Satria 2 tak ya teman-teman ya, dikolaborasikan dengan ininya Yamaha F1ZR, kemudian ini Yamaha. Otomatis secara logika juga beda pabrik, beda ukuran, beda presisinya, dan beda segala-galanya, otomatis modifikasi. Tapi untuk namanya seorang modifikator itu tidak akan terhalang oleh kendala-kendala perbedaan tersebut. Makanya nanti harus gimana caranya ini terpasang dengan rapi dan punya nilai seni yang bagus teman-teman. Pokoknya untuk teman saya Asep Las, saya ucapkan jempol ya, luar biasa, terima kasih bro.